Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa untuk kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kami akan mengisahkan cerita nyata yang dituturkan oleh cucu beliau sendiri, yakni seorang da'i yang kini berdomisili di daerah Tangerang, yaitu Ustadz Haji Ahmad Rifai. Tak kala kakeknya wafat, ia termasuk salah satu anggota keluarga yang diamanati untuk turut memandikan jenazah kakeknya. Menurutnya pakaian kakeknya yang dilepas langsung merebak aroma wangi yang berasal dari tubuh kakeknya. Tak hanya itu, beliau juga menyaksikan bagian anggota tubuh kakek yang biasa terbasuh air wudhu terlihat bersinar. Ia pun menjadi sangat terharu melihat kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kakeknya tersebut. Ingatannya pun seketika melayang-layang pada salah satu wejangan yang pernah baginda Nabi Muhammad SAW sabdakan. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang, muka, tangan, dan kakinya dari bekas-bekas wudhu. Maka barang siapa ingin memperpanjang kecermelangannya itu, hendaknya ia melakukannya. Ustadz Ahmad Rifai bercerita, waktu kakeknya meninggal, ia ikut memandikannya. Sebelum beliau dimandikan, sekujur tubuhnya sudah berbau wangi. Begitu pakaiannya dibuka, semua anggota tubuhnya yang biasa kena air wudhu terlihat bersinar. Beliau juga mengaku tidak pernah menyadari kalau kakeknya semasa hidupnya tidak pernah putus berwudhu dan selalu berwudhu setiap punya hadas. Ia pun baru mengetahui akan hal itu setelah diberitahu oleh seorang ulama besar, yaitu Kiai Haji Damanhuri. Ustadz Rifai yang memang semenjak kecil telah ditinggal dan diasuh kakeknya itu betul-betul mengetahui akan keseharian dan kebiasaan yang dikerjakan oleh kakeknya. Menurut penuturan Ustadz Rifai, semasa hayatnya sang kakek merupakan seorang yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Ia merupakan pengagum berat Imam Al-Ghazali. Hampir semua kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali, mulai dari Bidayatul Hidayah hingga Ihya Ulumuddin, dipelajari dan diamalkan oleh kakek. Hampir semua amalan yang dikerjakan oleh Kiai Haji Ilyas itu diperoleh dari kitab-kitab Al-Ghazali. Beliau lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan ketika seorang anaknya meminta pendapatnya karena ada seorang da'i yang keras bicaranya, Kiai Haji Ilyas hanya diam dan tidak mau berkomentar sedikit pun. Salah satu hal yang masih begitu dikenang secara lakmat oleh Ustadz Rifai mengenai kakeknya adalah sifat wara atau hati-hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara peribadahannya. Ketika Ustadz Rifai masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5, ia pernah ditegur oleh beliau karena memakai celana pendek di dalam rumah. Kiai Haji Ilyas merupakan pribadi yang tidak mau dikenal semasa hayatnya. Beliau selalu menyembunyikan keulamaan dan kewaliannya dari pengetahuan orang lain. Jikalau beliau keluar rumah, beliau akan berpakaian biasa, seperti pakaian yang orang lain pakai, tidak menunjukkan pakaian seorang kiai. Namun kalau beliau sedang beribadah, semua perlengkapan yang merupakan sunnah Rasul dipakainya. Beliau benar-benar takjim ketika sedang beribadah. Bahkan untuk beribadah sholat Jumat, beliau sudah menyiapkan segala perlengkapannya, mulai dari pakaian hingga uang infaknya 1 hari sebelumnya. Sebelum itu beliau juga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, seolah sholat berjamaah itu sudah merupakan satu kewajiban. Sebagai cucu yang semenjak kecil tinggal bersama kakeknya, sedari kecil ia mengaku acap kali menyaksikan keanehan-keanehan yang terjadi pada diri kakeknya. Salah satu keanehan itu adalah tak kala Kiai Haji Abdullah Syafi'i, seorang ulama besar dan terkenal di Jakarta, akan wafat. Beliau datang ke rumah kakeknya dengan membawa banyak makanan. Ustadz Rifai menjelaskan bahwa ia melihat bahwa mereka saling berbalukan dan bermaaf-maafan.
Ustadz Rifai sendiri heran melihat kakek didatangi ulama besar Kiai Haji Abdullah Syafi'i. 1 minggu setelah itu ternyata Kiai Haji Abdullah Syafi'i meninggal dunia. Rupanya kedatangan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ke rumah kakeknya itu untuk berpamitan terakhir kalinya. Keseharian Kiai Haji Ilyas begitu sederhana dan adanya. Namun beliau sanggup memberangkatkan anak-anaknya pergi haji ke Tanah Suci. Lalu dari manakah ongkos berhaji itu beliau peroleh? Sebagaimana yang diungkapkan cucunya, Kiai Haji Ilyas setiap mengajarkan satu kitab kepada murid-muridnya, biasanya beliau memperoleh upah sekadarnya dari murid-muridnya itu. Namun uang itu tidak beliau pergunakan untuk apa-apa, terkecuali hanya ia selipkan di beberapa lembar kitab-kitabnya. Uang itu tidak disimpan di dompet atau diberikan kepada istrinya, namun disimpan saja dalam lembaran-lembaran kitab yang diajarkannya. Setelah lama kitab itu dibuka, ternyata banyak uangnya. Maka uang itu digunakan untuk memberangkatkan anak-anaknya pergi ibadah haji. Salah satu wejangan atau nasihat yang selalu membekas di benak Ustadz Rifai adalah tak kalah kakeknya itu berkata, "Jangan suka menjadi orang yang suka meminta-minta." Menurut Ustadz Rifai, petuah itu sangat besar maknanya. Melalui petuah itu, beliau sebenarnya sedang berpesan supaya kita tidak hidup dunia atau terlalu mencintai dunia. Kita dilarang mencintai kehidupan dunia yang berlebihan. Hal itu dapat kita aplikasikan dengan cara mensyukuri segenap hal yang sudah ada dan Allah karuniakan kepada kita. Padahal di zaman sekarang ini sudah terlalu banyak orang yang sesungguhnya sudah berkecukupan secara materialisme, namun masih memelihara sifat tamak dalam dirinya dengan terus-menerus menimbun kekayaannya tersebut. Maka tak pelak bila mereka sampai menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi segala ambisi mereka. Kiai Haji Muhammad Ilyas wafat pada tahun 1991 dalam usia 90 tahun di kediamannya di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Menjelang meninggal, beliau tidak merasakan sakit, namun hanya terpleset di kamar mandi. Kemudian oleh anak-anaknya, Kiai Haji Ilyas dibopong ke pembaringan. Di tempat tidur itu, beliau meminta tasbih, kemudian mengucapkan kalimat tahlil, tahmid, dan takbir. Hingga akhirnya beliau meninggal pada malam hari dengan sangat indahnya, yaitu setelah melaksanakan sholat malam. Jenazahnya dikuburkan di Papakan Kawi, Keramat Sentiong, Jakarta Pusat. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.